hari ini dok. Kenapa demikian? Ya jadi aku tadi pagi aku udah makan, kan harus puasa 4 jam sebelum operasi kan, udah makan dan minum obat aku juga. Terus masalah hidung aku kan ini kan revisi kan dok, jadi sebelumnya ini operasinya kan di Singapura. Sebenarnya kalau tanganku nggak bandel mungkin masih perfect, cuma karena aku waktu itu pakai penghilang komedoid besi, nah di sini gua agak legok, karena udah 10 tahun juga kan, jadi aku ini mesti revisi. Nah aku pengennya hidungnya yang sama kemarin aku kasih lihat banyak dokter. Siap. Ya. Jadi nanti intinya kalau karena saya lihat kondisinya hidungnya di ujung agak turun dan di batang atas tuh saya lihat agak kecil ya, terus agak tipis juga kulitnya. Nanti kita ambil kulit ya di daerah pantat ya untuk mempertebal kulit di hidung mbak. Di pantat mana? Belakang? Nah, jadi di dalam pantat itu nanti kita ambil kulitnya yang agak tebal, nanti kita tambal dari dalam. Jadi kulit nanti daerah hidung tidak akan berubah warnanya, akan seperti semula ya. Cuma lebih tebal aja. Tambalannya bukan dari luar ya dok? Bukan dari dalam ya? Bukan dari dalam ya. Jadi benar-benar nggak kelihatan gitu. Ya. Terus kalau misalkan penyembuhannya berapa hari dok? Kalau penyembuhannya sekitar 35 hari. Jadi 35 hari itu kan berkah dulu. Nah nanti setelah itu dia makin mengecil dan mengecil. Biasanya 1 minggu aja udah kelihatan bagus bentuknya. Udah kelihatan bagus. Yeah. Terus kan aku kan sekolah olahraga. Itu nggak boleh olahraga berapa lama? Hanya 2 minggu aja ya. Tapi kalau olahraga ringan ya seperti jalan, jogging itu 1 minggu aja udah bisa dilakukan. Oh gitu. Nah biar hidungnya kan kalau dulu kan waktu operasi di Singapura itu katanya hidungnya biar nggak miring tidurnya tuh lurus kan? Yeah. Ini juga sama? Enggak, kalau ini bisa miring-miring, bisa miring karena nggak ada masalah ya. Oh nggak apa-apa? Ya, nanti aku fiksasi karena nanti. Ya. Oh gitu, oke. Tapi ini bisa bagus ya dok ya? Bisa, jangan lebih cantik nanti ya. Oke dokter, nah ini udah mau siap-siap nih teman-teman untuk ke meja operasi. Semoga berjalan dengan lancar ya dokter. Amin. Semoga hasilnya memuaskan. Dan operasinya lancar. Siap. Dok, untuk pengerjaannya berapa lama sih dok? Pengerjaannya sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam ya. Nah, nanti setelah pengerjaan pasien bisa langsung pulang ya, jadi nggak perlu menunggu 1-2 jaman ya, bisa langsung pulang. Terus habis itu nanti akan melakukan kontrol setelah 1 minggu dan 2 minggu. Ada efek samping nggak sih atau gimana? Nah kalau dalam suatu prosedur medis asal dilakukan dengan baik, efek samping itu bisa diminimalisasi ya. Jadi hampir tidak ada sih untuk efek samping. Untuk yang penanganan dokter yang di sini luar negeri dengan yang di sini ada beda nggak sih metodenya atau gimana? Ya, jadi kalau di Singapura waktu itu Mbak Jen hanya menjalani proses rinoplasti dengan menggunakan implan. Nah setelah beriringnya waktu, setelah kulit itu agak menjadi lebih tipis, kita perlu membuat kulit itu jadi lebih tebal supaya implan itu tidak berbahaya, supaya tadi tidak ada yang jeblok tadi itu. Jadi kita tambah nanti kulit dari area pantat. Mbak Jen, ini gimana nih? Emang kurang percaya diri habis kemarin dari luar negeri akhirnya kayak balik ke Indonesia untuk gimana jadi, sih? Kebetulan yang yang rekomendasi ini kan Mbak Maya, yang waktu di Singapura juga rekomendasi dari Mbak Maya gitu kan. Sebenarnya mau operasi hidung tuh dari 2 tahun lalu, cuman belum berani gitu kan. Cuman pas sampai akhirnya di TV udah kelihatan banget legok di sininya, dan manajerku juga udah bilang kayak harus dioperasi, dibenerin. Ya udah, terus aku tuh kontak Mbak Maya untuk operasi di mana nih di Indonesia yang bagus, aku bilang gitu kan. Nah rekomendasi dokter Danu. Nah kebetulan sebelumnya aku juga sama dokter Danu pernah filler dulu gitu. Berarti ini sudah terpercaya lah dia di klinik sini. Iyalah, orang kliniknya udah gede banget kayak gini ya kan. Aku dulu waktu datang masih kecil dok ya kan. Sekarang udah gede banget. Aku pas datang juga kaget, udah gede banget kliniknya. Jadi aku sih percaya sama dokter Danu karena memang beliau kan udah pengalaman juga ya kan. Terus yang pasti perbedaannya kan aku ada minum obat psikiater, terus kata dokter Danu nggak masalah gitu. Karena waktu dulu di Singapura itu kan kita nggak boleh minum obat itu selama 1 bulan kayak gitu. Dok, setelah pengerjaan ini ada efek samping yang nantinya buat kajian ini sendiri gak sih? Apa pantangan atau segala macam? Ya kalau sudah kalau efek samping relatif nggak ada ya, karena kita prosedurnya cuma kita ngambil kulit aja, terus kita tambal dari dalam ya, terus nanti
kita ganti implan yang lebih soft aja sih. Oh jadi implan ini dibuang ya? Implan pertama dibuang dan kita akan ganti implan yang lebih soft ya. Dok, maaf itu kenapa harus ngambil Dari kulit dari pantat. maaf itu selain dari situ ada atau Pantat. gimana? Oh ya sebenarnya pengambilan itu bisa dari area mana aja ya. Nah cuman kalau bisa pada wanita untuk biar luka tersembunyi itu kita sembunyikan di daerah lipatan. Bisa dari lipatan payudara ataupun dari lipatan pantat. Nah kenapa kita ambil area itu karena relatif kulitnya lebih tebal dibandingkan area yang lain. Ada patangan makanan nggak sih dok? Kalau untuk makanan tidak ada, selagi tidak ada alergi bisa mengkonsumsi apa saja. Untuk biaya mungkin terjangkau atau seberapa sih Sekitar dok? berapa sih? Biar terjangkau lah ya. Biayanya 75 juta. 75 juta say. Karena reparasi jadi lebih mahal, tapi ada diskon. Aku dapat diskon. Mehong nggak dok? Kalau di Singapura kajian Singapura? Singapura waktu 2013 itu lebih mahal sih karena dia kan di Singapura kan 90. beda dikit. Beda dikit, beda banyak. Bajen, ini Cuma obatnya juga beda lagi. Kalau di Singapura tuh obatnya 10 juta gitu. Jadi ya 2013 ya. Cuman aku pikir kan di Indonesia sekarang juga kan udah maju kan. Aku lihat teman-teman artis juga banyak operasi di Indonesia. Adalah salah satunya pasien dokter, ya kan, gak usah disebutkan namanya. Itu operasinya bagus, berhasil. Jadi aku pengen kayak gitu di dunia. Ya dok ya? Siap. bajen emang mengganggu gak sih? Yang bajen itu? Aku mengganggu karena udah dari 2 tahun lalu sebenarnya pengen operasi sama suamiku, udahlah, udah bagus. Cuma aku bilang ini aku kalau lagi syuting FTV, YouTube itu tuh kelihatan banget di sininya nih legoknya nih kelihatan banget. Jadi kayak legok terus kayak ada tulang Cokok. tulang implannya. Jadi namanya udah 10 tahun kan, jadi udah menipis kan. Mungkin kalau tanganku nggak bandel gitu ya, nggak ngituin pakai besi komedo itu mungkin masih bagus gitu. Tapi memang ada masanya ya dok ya biasanya Ada masanya. operasinya. Ya. 10 tahun ya. Ya jadi kalau kita melihat tergantung dari karena tergantung kondisinya ya. Jadi kalau pada proses aging itu kan mengalami penipisan kulit nih, emang naturalnya. Nah jadi kalau kita lihat kalau udah mengganggu secara penampilan, ya kita perlu reparasi. Jadi rata-rata sih kalau yang udah operasi hidung tuh kebanyakan reparasi ya dok ya. Iya. Itu biasa 10 tahun, 15 tahun kayak gitu. Kajian setelah itu untuk operasi selanjutnya, the nextnya apa yang mau direparasi lagi nantinya? Sebenarnya sih pengen sedot lemak, cuma takut. Tahu kenapa? Aduh, takut nanti aja soalnya ini mau operasi. Ngomonginnya nanti aja takut. Dokter lebih tahu aku parnonya kenapa ya kan. Iya. Jadi moga-moga operasinya lancar ya guys, gitu. Operasinya lancar. Terus hasilnya juga bagus gitu. Udah dekat nggak sih bajen? Aku udah nervous dari 1 minggu lalu. Nervous dari 1 minggu lalu. Pastilah, walaupun kita pernah operasi, tapi tetap deg-degan ya dok ya. Oh ya, dok aku mau nanya itu bius lokal apa total ya? Jadi waktu pengerjaan ada bius sedasi ya. Jadi kondisi Mbak tidur terlebih dahulu karena waktu kita suntik bagian hidung tuh agak sakit. Nah nanti setelah itu kita bangun Mbak Jen untuk Mbak bangun, baru kita mulai operasi. Oh, disuntiknya di hidung, bukan di sini? Bukan, nggak waktu untuk pertama kita suntik by infus dulu supaya Mbak tidur tenang, baru kita suntik daerah hidung. Setelah itu kita bangunkan Mbak, kita mulai operasi. Karena nanti sebelum selesai saya izinkan Mbak untuk ngaca nanti. Oh jadi pas operasi ya sadar? Ya, jadi pas operasi Mbak sadar, tapi nggak ada rasa apa-apa. Ya. Oh berarti lokal dong ya? Yes, jadi sebelum bangun nanti Mbak bisa ngeliat nanti. Udah kurang tinggi, ketinggian atau gimana sampein aja. Jadi kita langsung adjust aja di kamar operasi. Oh Ya. gitu, oke. Oh itu langsung bisa di ini Kita lagi dok? adjust karena yang bagus buat saya bagus buat Mbak Jen. Udah kayak mobil dia adjust ya. Oke. Oke, Kajian. oke guys, kita siap-siap ya guys. Ya. Teman-teman semuanya, terima kasih udah sempetin datang di kegiatan Jenny hari ini untuk reparasi hidung sama dokter Danu. Ya, tadi habis reparasi hidung dan prosesnya itu reparasi hidungnya itu beda dari yang biasanya. Pakai kulit apa dok? Tadi pakai kulit daerah pantat ya. Jadi karena kondisi Mbak Jenny kulitnya udah agak tipis ya, jadi kita perlu tambah, kita ambil kulit daerah pantat karena agak tebal supaya kulitnya kembali tebal.
Dan tadi sih pas di ruang operasi itu, karena kan ini reparasi ya, jadi operasi kedua kan, itu aku biusnya itu bukan bius lokal sih, bius setengah sadar ya? Iya, setengah sadar. Bius setengah sadar, terus dokter pas itu ngebangunin, ini udah pas belum gitu, terus oh ini belum pas dok, ini pas yang kedua udah pas gitu, jadi oh iya, kalau di Indonesia itu perbedaannya bisa ini, kita bisa ngeliat gitu loh Iya. dok. Kalau di sana kan udah langsung jadi aja gitu. Ya, karena kan yang bagus buat Mbak J ini belum tentu bagus buat kita kan. Nah, jadi kita perlu di sesi konsultasi ataupun sesi waktu operasi, jadi Mbak J ini harus tentuin mau bentuk mana nih yang pengen suka gitu. Nah, kalau misalkan kayak Jenny kan ini penyembuhannya berapa hari sih dok? Nah, nanti jadi kalau 3 hari ke depan akan bengkak nih, pertama bengkak. Nah, setelah 3 hari itu bengkak mulai berangsur-angsur mengecil. Ya, nah nanti bisa kelihatan setelah 1 minggu hasilnya. Bengkaknya sampai sini atau enggak? Enggak. Cuma di daerah sini, hidung aja. Hidung aja. Ya. Oke, berarti nggak boleh masak ya? Kenapa? Iya, sebaiknya dikurangi dulu aktivitas ya. Aktivitas Ya aktivitas sama kurangi. mak saya. Jadi nganterin anak sekolah boleh? Boleh. Apa sih perbedaannya operasi reparasi hidung Jenny sama kayak misalkan mungkin ada yang lain pasien-pasien lain dokter? Oke, Pernah bisa. nggak sih yang dari pantat juga kayak Jenny? Oh, ada ya. Biasanya kalau pakai kulit pantat itu ada pada kondisi yang pasien-pasien yang sudah pernah operasi dan sudah mengalami penipisan kulit. Nah, makanya kita perlu mengganti kulit yang tipis dengan kulit yang lebih tebal. Nah, tetapi kalau pasien yang belum pernah operasi, biasanya kita menggunakan material bisa pakai tulang rawan ataupun tulang dari iga kita sendiri. Nah kalau Jenny kenapa nggak pakai tulang rawan, tulang iga gitu? Kan Oke. banyak kan gitu tuh. Oke, karena kondisinya kulitnya sudah tipis. Nah, karena kondisinya kulit sudah tipis, makanya kulitnya itu harus kita perlu pertebal lagi dengan kulit di daerah lain. Kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri teman-teman kenapa reparasi hidung, karena hidungku itu karena udah 10 tahun ya. Jadi ada legok di bagian sini kan. Nah, jadi di kamera tuh udah kelihatan banget, makanya aku cari klinik-klinik di Jakarta itu yang bagus gitu kan. Terus Mbak Maya yang ngasih tahu, karena dulu juga referensi yang di Singapura itu juga dari Mbak Maya juga gitu. Kalau nggak ada kesalahan teknis dari aku sih sebenarnya fine, bagus-bagus aja. Sebenarnya udah mau operasi itu dari 2 tahun lalu dok, ya kan? Aku sempat filler juga sama Iya, dokter. betul. Nah, terus sampai akhirnya aku memutuskan, ya udah deh Mbak Maya, aku mau deh operasi sama dokter Danu gitu. Karena dokter Danu juga udah berpengalaman banget kan. Terus pas tadi operasi juga oke. Fine, nggak sakit. Nyaman kan semua. Nyaman. Iya. Nyaman banget tadi operasinya, nggak gimana-gimana. Cuma kalau aku kan ada panic attack ya guys, jadi ada panic attack. Ini aja sih obat apa namanya dok? Ya, obat penenangnya lebih banyak ya. Obat bener. Iya. Karena aku parnoan orangnya. Tapi ditanganin sama dokter Danu oke. Aja berarti saat operasi berapa kali ganti ini? Harus sesuai tadi. Oh ya harus begini dok, harus begini. Cuman 2 kali dok ya? Cuma 2 kali, Cuma dua kali. Cuma 2 kali doang. Sesuai akhirnya. Sesuai. Karena kan aku mau kayak hidung bule gitu kan. Sekarang kan lagi mesinnya kayak hidung bule. Kalau kemarin kan hidungnya jelo kan. Nah. Dok, kenapa sih dok kok mungkin harus dari kulit bagian belakang gitu, nggak bisa kayak kulit badan kita yang lain gitu dok? Sebetulnya bisa diambil dari kulit bagian mana saja sih. Cuman biasanya kalau kita mau ambil itu adalah kulit yang memang cukup tebal. Nah, itu bisa kita ambil dari kulit dari bagian punggung ataupun lipatan payudara ataupun dari lipatan dari pantat. Nah, cuman karena biasanya untuk luka itu tidak terlihat, biasanya kita taruh di tempat yang ada lipatannya. Nah, bisa di tempat lipatan mana yang tebal, yaitu lipatan di daerah pantat ataupun lipatan payudara. Mungkin bagian sendiri rasanya gimana sih sekarang nih dengan hidung baru ini? Rasanya sih aku suka, tapi masih baal kan, sampai bibirku ini masih baal nih. Minum teh juga tadi dari sini kan, karena masih baal banget. Tapi pas lihat hasilnya aku suka, penasaran banget kalau pas udah dibuka perbannya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau aku lihat memang atasnya udah tinggi gitu kan, nah di bawah sininya juga tinggi. Jadi dokter bikin memang sesuai dengan bentuk muka aku gitu. Karena kalau terlalu tinggi ini ya dok, takut jebol ya. Ya, takut jebol dan nggak cocok juga dengan wajah Asia ya. Gitu.
Bu Jenny tadi dibilang ada kesalahan-kesalahan yang akhirnya harus direparasi. Kesalahannya apa sih kalau boleh tahu? Iya, dulu tuh karena baru pertama kali operasi, jadi aku tuh kan abis buka perban tuh kan ada komedo kan. Nah, aku pakai pengilat komedo yang besi kecil itu loh. Ternyata 3 bulan kemudian tuh perubahan hidung mulai kelihatan tuh. Nah, pas udah berapa tahunan ini, kok kelihatan banget ya di kamera gitu. Jadi kayak nonjol sama legok gitu loh. Nah, karena udah ada pengalaman, makanya sekarang hidungnya nggak mau diapa-apain gitu. Walaupun kata dokter boleh tidur miring kanan kiri, aku nggak mau deh, aku tidur begini aja. Nah dok, sebenarnya ada pantangan apa sih dok kalau misalnya untuk orang yang habis operasi hidung, atau adakah pantangan-pantangan makanan tertentu yang nggak boleh dikonsumsi? Kalau untuk pantangan makan sebenarnya tidak ada. Cuman untuk karena kita pernah melakukan operasi hidung, maka proyeksi hidung kita pasti akan lebih mancung. Nah pasti kita harus lebih aware dan notice kalau kita melakukan suatu prosedur di daerah hidung, ya, untuk lebih berhati-hati pastinya. Itu kan untuk selamanya atau dalam rentan waktu tertentu? Sebetulnya untuk selamanya ya, karena ketika kita melakukan pemasangan prostesis ya, berupa implan ataupun tulang rawan, tentu kita harus lebih berhati-hati karena pastinya ketika proyeksi itu lebih tinggi pasti akan lebih gampang fragile untuk mengalami suatu gangguan. Biasanya jangka waktunya bisa berapa lama sih nih dok? Apakah berapa tahun sekali kita harus cek lagi harus ada diperbaiki atau gimana? Ya biasanya kalau kita melakukan prosedur operasi sebaiknya setiap minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun melakukan kontrol dengan dokter yang melakukan tindakan bedah plastik. Dok, menemukan kesulitan nggak sih? Karena kan ini dulu pernah di operasi juga ya, mana di luar juga gitu kan? Enggak sih, kalau tadi operasi lancar ya, Mbak Jen juga kooperatif ya, terus habis itu saya lihat kondisi juga masih bagus semuanya ya, jadi nggak ada kendala yang berarti sih. Untuk pemulihan jahitan itu jenis obat apa aja yang dipakai? Ya paling hanya obat-obatan berupa antibiotik, painkiller, dan berupa vitamin untuk mempercepat penyembuhan luka. Sama kayak salep gitu ya dok ya? Iya, salep yang diberikan untuk menjaga luka ya. Terus ngaruh cuaca bagaimana? Siang atau malam atau Nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Kayak untuk buka jahitan berapa hari dok? Bukan jahitan kita lakukan 2 minggu. Oh 2 minggu? Iya. Oh 2 minggu buka jahitan guys. Tapi kalau aku ada panggilan syuting, boleh syuting dong? Boleh, boleh. Nanti tinggal dilepas aja pakai wake up langsung boleh ya. Aku pakai begini aja ya. Kalau pilek repot tuh. Pegang-pegang ini. Nggak boleh pegang-pegang say, nanti bengkok. Kajen, untuk hasilnya gimana sekarang? Memuaskan atau? Hasilnya sih aku suka, makanya aku penasaran banget kalau udah buka perban. Karena tadi kata temenku ininya kan tinggi kan, terus kayaknya sih kayak hidung-hidung bule gitu kan. Karena aku memang setiap kali mau operasi aku kasih contoh hidung yang aku pengen gitu. Kayak sekarang ada, ini aku mau hidungnya bule nih kayak gini nih hidungnya. Terus kata dokter, oke, tapi kamu nggak bisa yang terlalu tinggi ya gitu. Adakah tren hidung dok? Tahun ini ada tren hidung ya? 2023. Ya sebenarnya tiap tahun mengalami perubahan tren ya, bentuk-bentuk hidung ya. Dulu ada suka bentuk hidung yang hidung yang tegas ya, terus sekarang ada bentuk hidung yang melengkung ya, ujungnya lancip, yang tentu berubah-ubah seiring dengan mode ya. Nah cuman mungkin yang perlu dapetin pesannya adalah sudah operasi plastik itu nggak semengerikan itu ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat kan fotonya kayak biru, lebam, penuh, mukanya digius macam-macam ya. Padahal nggak sakit. Nah, tapi kalau dilihat kan bisa dilihat ya, after operasi bisa aktivitas seperti biasa ya, hanya pakai plester aja biasa, nggak ada lebam-lebam dan sebagainya sebetulnya. Berarti dok kalau operasi itu sekarang sudah menjadi tren ya? Iya, sudah cukup menjadi tren ya. Jadi operasi itu menurut saya bukan suatu hal yang tabu, mengerikan, ya butuh downtime yang lama ya. Nah seperti kayak Mbak Jenny sebetulnya kalau udah selesai begini, silahkan kalau mau aktivitas ringan silahkan. Mau jalan-jalan ke mall juga nggak ada masalah ya. Kira untuk biayanya sendiri itu bagaimana? Kisah. Kalau ya terjangkau lah ya. Sarannya Ya. dok? Ya terjangkau. Ya. Jadi kalau reparasi nggak nyampe. Reparasi tergantung kerusakan. Tapi kalau Jenny kerusakannya itu kan hidungnya tipis, terus yang legok itu. Jadi dokter kasih harga, dokter apa administrasi ngasih harga? Administrasi ngasih harga 75. Beda-beda kerusakannya apa. Tapi aku dapat diskon gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Terus kalau
Kalau misalkan yang belum pernah operasi itu lebih murah Dok, lagi. ada satu lagi pertanyaan. Itu kalau saya dari 5 tahun, 4 tahun, kita punya rasa stres sampai bagaimana, ada dampaknya nggak? Entah mengeluh dalam segi sakit hidung atau apa, nggak ada. Sebetulnya kalau tindakan operasi hidung ini relatif permanen ya. Jadi sebetulnya sering dengan waktu sebenarnya tidak perlu kayak maintenance yang perlu berarti. Cuman kadang-kadang kita perlu cek ya. Karena seperti kita tahu kita mengalami proses aging dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Makanya kita perlu cek apakah posisinya masih bagus, apakah kondisinya masih oke, apakah kondisi kulitnya juga masih baik. Nah itu yang kita lakukan pengecekan. Dok, pertanyaan orang awam atau konyol mungkin itu. Bener gak sih dok kalau orang operasi hidung itu katanya nggak boleh ngupil? Oh boleh ngupil ya. Jadi kalau operasi dilakukan benar ya, jadi hidung pun juga rasanya juga akan seperti hidung asli kita. Jadi kita juga boleh begini juga. Ya jadi dia bisa gerak-gerakan seperti hidung normalnya. Dok bener gak sih katanya kalau orang udah sekali operasi, ntar kecanduan pengennya inilah itulah kata dokter di sana sini lagi dok. Ya jadi karena konsepnya ketika pasien melakukan tindakan operasi plastik, mereka jadi getting notice, jadi getting aware, jadi ngacak mulu gitu loh ya. Jadi ngerasa kok ada yang kurang apa ya, kurang ini gitu. Dikit jadi kadang-kadang bikin ketagihan. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita sebagai dokter yang baik kita harus bisa mengerem pasien ya, kadang-kadang udah bagus, udah cukup. Jadi nggak perlu lagi kita lakukan tindakan lagi. Kalau dari Mbak Jenny sendiri ada lagi nggak maksudnya yang ini? Iya, Sebenarnya mau sudah lemak tapi aku mau takut. Sebenarnya mau sudah lemak, paha atau tangan gitu, tapi aku mikirnya masih panjang gitu. Karena ketakutan yang berlebih aja sih, kecemasan yang berlebih. Cuman sebenarnya mah nggak apa-apa ya dok ya. Benar. Apalagi kalau tidur kayak tadi ya. Iya. Kayak tadi waktu operasi kan enak nih Mbak Jenny, dok agak nggak nyaman nih, agak panik nih. Nah kita kasih penenang. Iya, tidur lagi. Ya. Dok, maaf, lebih mudah operasi bikin karet hidung atau untuk payudara, dok? Nah sebetulnya tiap operasi tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah. Nah jadi operasi itu adalah yang sulit adalah ketika kita menyamakan persepsi antara pasien dan yang mau kita provide. Nah itu yang perlu kita dapatkan dari sesi konsultasi. Nah makanya waktu sesi konsultasi perlu disampaikan keinginan pasien, oh saya pengen hidung seperti ini, saya pengen payudara seperti apa. Nah dokter juga harus menyampaikan batasan-batasan mana yang bisa dicapai dan batasan mana yang tidak bisa dicapai. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Selain operasi hidung apa aja di sini klinik sini? Ya, treatmentnya ya. kita menyediakan operasi dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku ya. Kita menyediakan tanam rambut ya dengan robot, kita menanamkan dengan hidung, mata, telinga ya, payudara, organ intim sampai dengan liposuction, pemindahan lemak. Kalau untuk pria maaf bisa juga. Nah, kalau untuk Bisa nambah rambut loh. Bukan, untuk bapak maaf. kalau untuk pria kita juga melakukan tindakan untuk pembesaran organ vital ya. Nah, kita juga untuk melakukan perbaikan vitalitas untuk pria juga.